Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam mata kuliah manajemen kegawat daruratan, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan kajian regulasi kegawat daruratan. Jadi ada beberapa regulasi ataupun undang-undang yang mengatur terkait dengan kegawat daruratan. Adapun pembahasan dalam pertemuan kali ini, yang pertama kita akan mengkaji atau kita akan mendalami tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, di mana undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian yang ketiga, kita akan mendalami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, kita akan mendalami atau mempelajari tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui tentang apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini terkait dengan kajian regulasi kegawat daruratan, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk yang pertama kita akan mempelajari atau mendalami tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baik teman-teman, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini lebih fokus mengatur tentang keselamatan di tempat kerja. Jadi undang-undang ini juga cukup tua teman-teman, jadi telah mengalami beberapa perubahan dan dirasa undang-undang juga ini perlu untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keselamatan kerja yang lebih optimal. Jadi ada beberapa aspek yang akan kita kaji dalam undang-undang ini. Yang pertama kita akan mengkaji terkait dengan latar belakang ataupun sejarah dari undang-undang ini. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini yang mengatur tentang keselamatan kerja diterbitkan sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko yang mungkin timbul di tempat kerja. Kemudian selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban industri ataupun perusahaan untuk memastikan tempat kerja yang aman, serta kewajiban pekerja untuk senantiasa mematuhi aturan terkait dengan keselamatan kerja di tempat kerja. Jadi dari latar belakang kita sudah mengetahui tentang apa maksud dari diterbitkannya undang-undang ini, yaitu dimaksudkan untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman, yang dimana pekerja ataupun orang yang ada di dalam tempat kerja itu akan lebih merasa aman dan nyaman dan memiliki tempat kerja yang lebih baik. Kemudian setelah kita mempelajari latar belakang, kita akan mendalami tentang ruang lingkup dari undang-undang ini. Jadi undang-undang ini mencakup berbagai aspek keselamatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan, kemudian bagaimana penggunaan alat yang baik dan benar, dan perlindungan keselamatan bagi seluruh pekerja yang ada di lokasi kerja. Jadi ruang lingkupnya sudah jelas teman-teman, bagaimana pekerja bisa terhindar dari kecelakaan kerja, kemudian bagaimana pekerja bisa menggunakan peralatan dengan baik sehingga tidak terjadi insiden di tempat kerja, dan bagaimana pekerja bisa mendapatkan perlindungan yang optimal di dalam tempat kerja ketika bekerja.
Kemudian di dalam undang-undang juga ini mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui terkait dengan kewajiban pengusaha dalam menciptakan sebuah program keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang pertama yaitu pengusaha wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Jadi sudah jelas, pertama adalah pengusaha ataupun industri wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan harus memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dan menyediakan peralatan yang aman bagi pekerja. Kemudian yang ketiga, kewajiban perusahaan ataupun industri yaitu kewajiban ini dalam undang-undang ini juga termasuk melaporkan tentang kecelakaan, tentang insiden dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam lingkungan kerja. Jadi kewajiban pengusaha ataupun industri wajib melaporkan semua kejadian ataupun insiden yang terjadi di tempat kerja, baik insiden kecil ataupun insiden besar. Selain mengatur kewajiban industri ataupun pengusaha, di dalam undang-undang juga ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja. Jadi bukan hanya pengusaha saja yang memiliki kewajiban, pekerja juga memiliki kewajiban. Jadi kewajiban yang pertama yaitu pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan memiliki kewajiban untuk mematuhi terkait dengan peraturan keselamatan yang ada di tempat kerja. Kemudian yang kedua juga pekerja harus melaporkan potensi bahaya ataupun masalah keselamatan dan kesehatan yang ada di tempat kerja kepada pengusaha, industri ataupun perusahaan. Jadi teman-teman, pekerja juga perlu melaporkan terkait dengan adanya potensi yang bisa menyebabkan terjadinya insiden ataupun kecelakaan di tempat kerja. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang wajib melaporkan terkait dengan insiden, pekerja juga memiliki kewajiban untuk melaporkan semua potensi yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Baik, pendalaman berikutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan penegakan dan sanksi. Jadi teman-teman, penegakan dan sanksi ini sebagai upaya untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di tempat kerja. Jadi undang-undang ini mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengusaha ataupun industri yang melanggar peraturan keselamatan kerja. Jadi sudah jelas ketika ada perusahaan yang tidak menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja, ada sanksi yang akan dikenakan teman-teman. Kemudian sanksinya itu dapat berupa denda atau penutupan tempat kerja dan bisa juga termasuk dalam tuntutan hukum. Berikutnya yaitu pengkajian terkait dengan pengembangan dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan praktik keselamatan kerja, undang-undang ini harus terus diperbarui. Jadi undang-undang juga ini teman-teman sudah cukup lama lahir atau terbentuk pada tahun 1970. Jadi kalau kita melihat usianya dan perkembangan di era modern sekarang itu sudah harus diperbarui dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian kajian rutin tentang implementasi undang-undang perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Jadi undang-undang ini juga harus selalu dikaji teman-teman, harus senantiasa dikaji terkait dengan efektivitasnya. Apakah undang-undang ini berjalan sesuai dengan kaidah atau tidak. Jadi teman-teman, terkait dengan pengembangan dan perubahan, jadi harus sering untuk melakukan pengkajian dan harus juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini.
Jadi ada beberapa kritik dan beberapa tantangan tersendiri di dalam implementasi undang-undang ini teman-teman. Jadi memang tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika ada regulasi untuk diterapkan dengan baik, itu tidak selamanya bisa berhasil, dan itu pasti juga akan menimbulkan menghadirkan kritik, di mana kritik ini menyoroti tentang implementasi dari undang-undang tersebut. Jadi ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini telah mengalami atau telah mendapatkan banyak kritik karena dianggap belum cukup efektif dalam melindungi pekerja, terutama di sektor-sektor dengan resiko tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tantangannya teman-teman. Terkait dengan tantangan utama termasuk penerapan yang kurang konsisten, kemudian penegakan hukum yang kurang tegas, dan kesadaran keselamatan yang kurang optimal di beberapa perusahaan. Jadi memang rancangan dalam undang-undang ini sebenarnya sudah sangat baik, karena di dalamnya substansinya adalah melindungi seluruh pekerja yang ada di tempat kerja. Tetapi pada kenyataannya, pada tahapan implementasi, ya ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak begitu efektif menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini teman-teman. Jadi sudah ada beberapa masukan, sudah ada beberapa kritikan terkait dengan implementasi pelaksanaan yang kurang optimal. Selain ada kritik dan ada tantangan, tentu akan melahirkan sebuah rekomendasi, di mana rekomendasi inilah yang akan menjadi pembaharuan yang akan memperbaiki kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Jadi rekomendasi yang pertama yang harus dilakukan yaitu perlu adanya revisi dan pembaruan undang-undang untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memastikan keselamatan yang lebih optimal. Kemudian rekomendasi yang kedua terkait dengan undang-undang ini yaitu pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terkait dengan keselamatan pekerja. Jadi teman-teman, itulah kajian atau pendalaman terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi kajian regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini tentang keselamatan kerja merupakan langkah awal untuk kita bersama-sama lebih memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Namun untuk lebih memaksimalkan pengkajian ini, tentu harus dilakukan pengkajian terkait dengan pelibatan pakar hukum, kemudian sektor pemerintah, pengusaha, industri, dan pekerja teman-teman. Jadi dalam memaksimalkan implementasi dari undang-undang ini, ya tentu semua harus terlibat dalam implementasi undang-undang ini teman-teman. Setelah kita mendalami tentang Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1970 tentang keselamatan kerja, berikutnya kita akan mendalami tentang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini merupakan undang-undang yang membahas tentang penanggulangan bencana. Ini merupakan regulasi di Indonesia yang mengatur tentang upaya penanggulangan bencana, baik bencana alam ataupun bencana yang dihasilkan dari perbuatan manusia. Jadi berikut adalah beberapa aspek pendalaman terkait dengan regulasi ini teman-teman. Jadi yang pertama, kita juga akan mempelajari tentang latar belakang ataupun sejarah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kita berbicara tentang latar belakang ataupun sejarah dalam undang-undang ini.
Jadi undang-undang ini diterbitkan sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman bencana yang ada di Indonesia. Ya, termasuk dalam gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya sebutkan tadi, itu merupakan gambaran dari kejadian bencana alam, teman-teman. Kemudian tujuan utama dalam undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, kemudian sektor industri, dan terutama bagi pekerja dalam menghadapi ancaman bencana. Di dalam regulasi ini mendefinisikan tentang bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang mengancam dan merusak lingkungan kerja ataupun bisa menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta dan benda, serta lingkungan hidup, dan bisa berdampak pada operasional perusahaan. Di dalam regulasi ini juga bencana alam juga dibedakan, teman-teman. Jadi antara bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Jadi tadi sudah saya sebutkan terkait dengan bencana alam, termasuk dalam gempa, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh manusia, misalnya terjadinya ledakan di tempat kerja, kemudian terjadinya kebakaran, konsleting listrik, atau ada ledakan-ledakan dari pipa yang tidak dirawat dengan baik, yaitu disebabkan dari kesalahan manusia yang bisa berdampak buruk bagi perusahaan dan akan menciptakan situasi yang bisa terbilang gawat darurat. Di dalam regulasi ini juga mengatur tentang sistem penanggulangan bencana. Jadi undang-undang ini mengatur tentang sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari tahapan pencegahan, kemudian penanggulangan, kemudian pemulihan, dan rekonstruksi bencana. Selain itu, dalam regulasi ini juga ada yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ini sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab atas koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya BNPB. Jadi BNPB ini dibentuk untuk mengkoordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. Di dalam regulasi ini juga terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dijelaskan juga tentang apa kewenangan dan tugas dari BNPB. Jadi yang pertama, BNPB memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, BNPB juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan, kemudian mengeluarkan standarisasi dan pedoman penanggulangan bencana. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga harus mendukung terbentuknya BNPD atau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau BNPB itu skala nasional, tapi kalau BPBD itu skala daerah, teman-teman. Jadi BPBD itu dibentuk oleh pemerintah provinsi. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan dan mitigasi. Jadi di dalam undang-undang ini juga menggarisbawahi tentang pentingnya upaya pencegahan dan bagaimana kita bisa melakukan mitigasi bencana, termasuk perencanaan tata ruang, kemudian edukasi bagi pekerja tentang kesadaran untuk bencana ataupun dalam kondisi kegawat daruratan. Berikutnya di dalam regulasi ini juga menjelaskan tentang penanganan gawat darurat. Jadi undang-undang ini mengatur tentang penanganan gawat darurat termasuk evakuasi dan pendistribusian bantuan kemanusiaan pada masa atau dalam kondisi gawat darurat.
Selain itu juga di dalam regulasi ini juga menjelaskan tentang kerjasama internasional. Jadi undang-undang ini mengakui pentingnya kerjasama di tingkat internasional dalam penanggulangan bencana dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan negara-negara ataupun organisasi-organisasi internasional terkait dengan bencana ataupun kondisi kegawat daruratan. Berikutnya yaitu terkait dengan sanksi dan hukuman. Jadi undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi dan hukuman bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan penanggulangan bencana. Jadi kajian ini memberikan gambaran secara umum tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi teman-teman, undang-undang ini juga penting untuk mengatur upaya dalam penanggulangan bencana di tempat kerja. Kemudian undang-undang ini juga memberikan pemahaman yang mendalam serta implementasi yang efektif dari undang-undang ini. Dan sangat penting implementasinya sebagai upaya melindungi seluruh pekerja ketika terjadi kondisi gawat darurat. Berikutnya kita akan mendalami tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008. Jadi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan peraturan yang menetapkan kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi berikut kajian terkait dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 terkait dengan latar belakang ataupun sejarah dari peraturan pemerintah ini, teman-teman. Jadi peraturan pemerintah ini diterbitkan sebagai respon terhadap peningkatan ancaman bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri di tempat kerja. Selain itu, tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana secara koordinasi dan efektif. Di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 ini juga mendefinisikan tentang bencana. Jadi peraturan pemerintah ini mendefinisikan bencana sebagai kejadian yang mengancam dan mengakibatkan kerugian bagi manusia, harta dan benda, serta lingkungan dan efektivitas produksi yang ada di tempat kerja. Selain itu, dalam undang-undang juga ini, jadi di dalam regulasi ini juga menyebutkan bencana itu dapat berupa bencana alam, ya seperti gempa bumi, kemudian banjir, longsor, ataupun bencana yang berasal dari manusia, seperti kebakaran, ledakan, dan terjadinya kebocoran gas, teman-teman. Di dalam regulasi ini juga membahas tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk upaya pencegahan, kemudian penanganan gawat darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mewajibkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang dapat menyebabkan kondisi gawat darurat di tempat kerja. Dalam regulasi ini juga mengatur tentang peran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam undang-undang ini terkait dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi yang pertama, peraturan ini mengkonfirmasi peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab atas koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kemudian BNPB memegang peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan pedoman serta memonitoring implementasi penanggulangan bencana. Selain menjelaskan tentang peranan BNPB,
Dalam regulasi ini juga menjelaskan tentang peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Jadi peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah dan mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional. Di dalam regulasi ini juga membahas tentang pencegahan dan mitigasi ketika terjadi kondisi gawat darurat yang diakibatkan dari bencana di industri. Jadi peraturan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk perencanaan tata ruang yang aman, kemudian edukasi kepada masyarakat ataupun pekerja, dan pelaksanaan rencana kondisi gawat darurat. Kemudian di dalam regulasi ini juga menyinggung tentang koordinasi tingkat internasional. Jadi regulasi ini mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan negara-negara ataupun organisasi-organisasi yang dapat membantu dalam penanggulangan bencana yang akan menyebabkan kondisi gawat darurat. Di dalam regulasi ini juga sudah mengatur tentang sanksi dan hukuman. Jadi peraturan ini mengatur sanksi dan hukuman bagi perusahaan ataupun industri yang tidak mematuhi peraturan penanggulangan bencana. Regulasi ini sebenarnya tidak lebih spesifik untuk mengatur tentang kondisi gawat darurat di tempat kerja. Tetapi kalau kita melihat substansinya teman-teman, itu lebih mengarah pada bagaimana ketika dalam kondisi gawat darurat, semua orang yang ada di sekitar tempat kerja ataupun industri itu bisa terselamatkan atau bisa dikoordinir dengan baik. Baik teman-teman, kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan peraturan yang berkaitan tentang tata cara dan persyaratan pelaksanaan SMK 3 di tempat kerja. Sebelum kita jauh membahas tentang peraturan nomor 50 tahun 2012 ini tentang penerapan SMK 3, kita coba untuk mendalami terkait dengan latar belakang ataupun sejarah dalam pembentukan regulasi ini. Jadi peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 terkait dengan penerapan SMK 3 tempat kerja. Jadi peraturan pemerintah ini diterbitkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dikelola dengan baik sesuai dengan standar ataupun regulasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari peraturan pemerintah ini yaitu untuk melindungi pekerja dari resiko terjadinya cedera, kemudian timbulnya penyakit yang mungkin terjadi di tempat kerja, dan dalam kondisi-kondisi yang dapat membahayakan pekerja lainnya, termasuk dalam kondisi gawat darurat seperti bencana alam ataupun ledakan yang memiliki dampak yang cukup besar, ataupun dalam kondisi-kondisi yang sulit dikendalikan. Di dalam regulasi ini juga menjelaskan tentang definisi SMK 3, yaitu peraturan yang menjelaskan tentang suatu sistem manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, implementasi, evaluasi, serta tindak lanjut dalam upaya mencapai lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih sehat. Kemudian terkait dengan kewajiban industri ataupun pengusaha dalam penerapan SMK 3. Jadi pengusaha wajib menerapkan SMK 3 di tempat kerja. Kemudian yang kedua,
perusahaan harus menyusun program keselamatan dan kesehatan kerja serta memastikan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Di dalam regulasi ini juga menekankan tentang setiap industri yang memiliki karyawan lebih dari 100 ataupun memiliki resiko yang cukup berat itu perlu membentuk badan penyelenggaraan SMK 3 atau yang bisa disebut sebagai BPSMK 3. Jadi BPSMK 3 ini bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan, dan pengawasan SMK 3 di tempat kerja. Kemudian dalam regulasi ini juga mengatur terkait dengan sanksi dan hukum. Jadi regulasi ini terkait dengan sanksi dan hukum, jadi peraturan ini mengatur terkait dengan sanksi dan hukuman bagi perusahaan ataupun industri yang tidak mematuhi ketentuan terkait SMK 3 di tempat kerja. Kemudian sanksi tersebut dapat berupa denda, kemudian tindakan lainnya yang terkait dengan hukum, dan terkait dengan sanksi-sanksi yang ada di dalam regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian di dalam regulasi ini juga menekankan tentang pelatihan dan kesadaran pekerja di tempat kerja terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi peraturan ini menekankan pentingnya pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja. Kemudian pekerja juga diharapkan untuk melaporkan situasi-situasi yang terbilang berbahaya dan tindakan-tindakan yang melanggar terkait dengan penerapan SMK 3. Di dalam regulasi ini juga menekankan terkait dengan pemeriksaan dan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan ini mengatur pemeriksaan dan audit SMK 3 oleh instansi yang berwenang untuk memastikan implementasi SMK 3 yang baik dan efektif. Kemudian hasil audit dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi hasil dari pemeriksaan, kemudian hasil dari audit itu nantinya akan dijadikan sebagai perbaikan untuk bisa memaksimalkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi peraturan ini juga mengakui tentang pentingnya kerjasama di tingkat internasional dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Jadi teman-teman, dalam kajian ini memberikan gambaran kepada kita tentang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya paparkan, itulah yang bisa saya sebutkan terkait dengan regulasi dalam kegawat daruratan. Jadi ada beberapa tadi yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan yang keempat yaitu peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi tentu dalam pembahasan ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak yang perlu dikaji dan digali atau lebih diperdalam lagi teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk memperdalam kajiannya terkait dengan regulasi tentang manajemen kegawat daruratan. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan kali ini membawa manfaat bagi teman-teman. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Aljawzi Amri pamit undur diri dari pertemuan ini.